semua dicopot terus sholat hanya pakai sarung tok, izarin wahid. Terus akidan torofaihi ala atikihi. Ini kayak orang kuno, sarung satu di kalian. Akidan torofaihi ala. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat-sahabat yang berbahagia, terima kasih sudah hadir dalam acara ngaji bareng bersama Gus Baha. Kami mengucapkan terima kasih berkenan hadir untuk yang kedua kalinya. Sebenarnya Ma'had Ali kemarin ada rencana sowan ke dalam Gus Baha, tetapi karena lockdown akhirnya kami tidak bisa, dan insya Allah kalau sudah keadaan memungkinkan kami akan ke sana biar sah menjadi muridnya. Tapi yang saya pastikan memaklumatkan diri sebagai Ma'had Ali itu entah keangkuhan, entah jujur, tidak tahu. Karena Ali itu maknanya kelas tinggi. Kelas tinggi itu bisa kelas tinggi ilmunya atau kelas tinggi ya macam-macam. Tapi saya beri contoh. Ini Wahid kan masih kecil, tak panggil Wahid saja. Ini tak beri contoh. Ini kitab Minhajut Thalibin. Ini saya belajar tak takriri sampai seperti ini. Ini bisa dilihat. Hampir di semua kitab saya, kitab-kitab induk, entah itu fikih, entah ikhya, entah hikam, itu pasti ada takrirannya. Tadi saya sudah komplain sama Pak Khairuddin. Keputusan fikih udah ada khilaf itu gak keren kata saya itu. Karena bawaannya fikih itu khilaf. Saya beri contoh ya. Di sini fikihnya kan diajarkan kan Fathul Wahab. Saya sedikit cerita tentang Fathul Wahab. Dulu indukan kitab fikih itu namanya Al-Um, ya kan? Dikarang katanya, dikarang oleh Imam Syafi'i. Sebenarnya enggak dikarang, diimlakan. Diimlakan Imam. Ini pakai bahasa Ma'had Ali, kelas tahqiq. Ya, kalau bahasa umum kan kitab dikarang Imam Syafi'i itu salah besar. Karena di situ masih ditulis qala Imamunas Syafi'i. Yang benar itu amla alainas Syafi'i, diimlakan oleh Imam Syafi'i, ditulis oleh beberapa muridnya. Yang paling masyhur kalau kitab itu Imam Muzani. Kemudian di situ ada Imam Buaiti, ada Imam Robi, tapi yang paling telaten itu Imam Muzani, sehingga kitab itu dinisbatkan pada Imam Muzani. Di beberapa itu juga ada yang dengan tanda kutip ditinggalkan oleh Imam Muzani, disebut Infiradul Muzani anis Syafi'i. Kemudian setelah jadi Mukhtasarul Muzani, ini saya tambah menyiapkan materi loh, karena sebenarnya saya sudah minta Gus Azam hanya ngisi di pengajian umum, karena sudah saya kapok ke sini. Kapoknya itu bukan karena mangkel, tapi nggak ada perkembangan. Jadi hafal Quran itu keharusan seorang faqih, baru hafal 4 aja diceritakan. Ini ngawur sekali itu sebetulnya. Memang normalnya seorang faqih memang hafal Quran, nggak boleh hanya berapa? 4. Gak meyakinkan. Nah, Mukhtasarul Muzani itu ada beberapa hal yang beliau beda dengan Imam Syafi'i. Kemudian disarai namanya kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab oleh Imam Haromain. Saya punya kitabnya dan tak pelajari. Oh, ini maklumat. Bukan niat sombong, ini niat cerita fakta. Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Kemudian Imam Haromain punya murid alim alamah yang saat itu belum suka tasawuf, namanya Imam Ghazali. Beliau akhirnya menulis Al-Basit, berhubung Ma'had Ali sinau basit gak pati iso mergo kegeden digenti Al-Wasit. Al-Wasit ya ora pati disinau, digenti apa? Al-Wajiz. Alhamdulillah kayaknya
Kayaknya Pak Khairuddin juga gak punya. Punya kitab wajis. Wahid punya? Wahid wajis berapa halaman itu? Kitab wajis itu berapa halaman? Tebelnya aja kira-kira seberapa tebelnya? Ya tebelnya seberapa? Kalau nggak tahu isinya paling nggak tahu tebelnya. Harganya masih ingat. Kalau nggak tahu isinya tahu harganya ya. Kan DKI apa? Aku ya haram. Iya, jadi ingat dia kalau uang ingat dia. Jadi bawaannya orang nggak bakat soleh itu kalau uang tuh ingat. Terus setelah itu diringkas lagi sekaligus ada kritik tertentu, komplain tertentu disebut al-muharrar. Jadi memang syaratnya fikih itu harus ada yang komplain karena nggak bisa final. Disebut apa? Al-muharrar. Al-muharrar itu ya sudah dinamain al-muharrar yang sudah diteliti oleh Imam Rafi'i. Ada yang komplain lagi ya setengah sarah tapi setengah komplain. Namanya Minhajut Thalibin. Ngajinya dia berdasarkan Minhajut Thalibin dikomplain lagi di era Zakaria dari Masdar dengan Jama' Mudzakkar Salim diganti Manhajut Thullab. Ya maknanya sama, minhaj sama manhaj maknanya sama, Thalibin Jama' Mudzakkar Salim, Thullab Jama' Taksir. Enggak harus, enggak ada amalan yang harus diikuti. Akal-akalan tok, Minhajut Thalibin jadi Manhajut Thullab. Bersikap Manhajut Thullab itu dikarang sangat ringkas, sehingga yang baca itu tidak paham. Mu'alifnya akhirnya dengar-dengar kalau anak-anak Matali itu tidak paham. Akhirnya terus Manhajut Thullab disarai sendiri oleh saya karena soal itu Fathul Bahar. Loh, alhamdulillah ya masih banyak yang paham, padahal sudah sarah. Harusnya sarah kan gampang. Nah, itu rawani. Ya udah paham itu bagus kan, kita ngaku udah paham tawadhu. Daripada ngaku paham nggak paham, mendingan ngaku nggak paham kan. Kemungkinannya dua kalau ngaku nggak paham, mungkin tawadhu, mungkin betul adanya. Nah, saya cerita sedikit tentang kenapa fikih itu harus ada dan selalu ada khilaf. Karena itu masalah furu'iyah, apa? Saya beri contoh, ini kitab Minhajut Thalibin dan saya punya catatannya banyak. Oh, sampai gini, sampai sarah-sarahnya punya. Catatannya ya banyak. Saya bangun tidur aja bisa. Saking seringnya belajar. Dan saya alhamdulillah tidak punya masalah ingatan. Jadi kadang banyak guru punya masalah apa? Ingatan. Tapi tidak perlu dianggap harus kemana gitu, ke rumah sakit apa, tidak perlu, nggak ingat gitu. Misalnya sampai tak kasih tahu, siapa paling pintar jagomu tak bedaan. Yang namanya sujud misalnya. Sujud itu apa coba? Secara lughat. Wad'ul jabha alal ardi. Sehingga Imam Rafi'i berpikir sujud itu asal ada wad'ul jabha alal ardi ya sah adanya. Dan beliau mengklaim, ini saksinya Pak Khairuddin ini, wasabe asujud wa aqalluhu mubasyaratu ba'di jabati musallahu. Ya. Beliau hanya mengatakan wala yajibu wat'u yadaihi wa rukbataihi wa qadamaihi fil azhar. Wala yajibu. Ini kalau enggak percaya, kapan baca? Masih tarakum bisa ya? Coba baca. Wala yajibu supaya wat'u yadaihi pakai nada Indonesia, jangan nada negara sebelah coba. Wala yajibu wat'u yadaihi wa rukbataihi wa qadamaihi fil azhar. Jadi menurut Imam Rafi'i ketika sujud itu tidak harus watul yad, tidak ada watul rukbah, tidak ada watul. Nah, karena secara lughat yang namanya sujud itu ya seperti itu, watul jabha. Dan sujud itu sudah dikampanyakan sedemikian rupa bentuk apa ketertundukan tertinggi yaitu dengan watul jabha. Artinya posisi kepala di bawah pantat. Tapi terus Minhajut Thalibin, padahal Imam Rafi'i ketika ngarang itu menyebut fil adhar dalam kitab Al-Muharrar. Terus kultu kata Imam Nawawi al-adhar wujubuh. Ya masyhur kan karena Imam Nawawi berdasar riwayat umirtu an asjuda ala sabati al-humin al-jabha wal yaden warubaten wal qadam. Saya baca lagi ya umirtu an asjuda ala sabati al-humin apa al-jabha wal yaden warubaten wal qadam. Nah, kan Imam Rafi'i ketemu Imam Nawawi, kamu ikut kubu siapa? Nawawi kan? Nah,
Sekarang oke, berdasar riwayat dan praktek guru-guru kita semuanya seperti itu. Kalau sujud melibatkan 7, oke, itu berdasar riwayat dan berdasar perilaku guru-guru kita. Oke, secara sanad kita tidak punya pilihan, pasti seperti itu. Ikut guru. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, saya ulangi, pertanyaannya dibalik. Min asbabir riddah itu adalah sujud lisonamin. Kira-kira kalau ada orang sujud hanya watul jabah lisonamin, sudah murtad apa belum? Murtad kan? Enggak, sudah murtad belum? Termasuk murtad kan sujud lisonamin atau di ghairillah. Kira-kira untuk murtad syaratnya melibatkan 7 anggota apa cukup watul jabah? Untuk sah menjadi murtad. Nggak, misalnya kamu, jangan kamu lah, kamu potongan tidak mungkin murtad insya Allah. Misalnya ada orang murtad dengan cara murtad yang fi'li. Contohnya apa? Kasujudin lisonamin. Murtad kan ingat masih ada 3 kan? Itikodi, kauli, fi'li. Yang fi'li contohnya kasujudin lisonamin. Untuk menjadi sah murtad itu nunggu 7 anggota apa salawatul jabah? Enggak jawab aja, ngawur saja kak, biasanya aja. Udah gak usah. Kan biasanya ngawur terus gak mau, masih anak-anak aja. Hati-hati aja tetap ngawur apalagi. Enggak, menurut kamu sudah murtad belum? Bau. Ya kan murtad kan? Siapa? Artinya kalau itu sah untuk menjadi murtad, harusnya juga sah untuk menjadi sujud. Karena sama-sama simbol. Sujud watul jabah fakot ya simbol taklim ke Allah setinggi-tingginya. Kenapa menjadi murtad? Karena ini simbol hormat kepada sonam setinggi. Sehingga Imam Rafi'i berpendapat sujud itu tidak harus melibatkan anggota 7. Ya kira-kira gitu lagi. Makanya tadi saya juga matur Mas Hasan, piye gurumu mbok kanyamu lah, guru keduren. Maca fikih ora ono khilaf iku fikih opo? Fikih ben seru itu harus ada khilaf. Ya ini sama yang baca supaya jadi seksi. Kalau menurut Imam Rafi'i seperti itu enggak, ya harus jadi walaji. Enggak akan keliru, tadi kan sudah tak baca. Wala yajibu wad'u yadayhi wa rukbatayhi wa qadamaihi fil adhar. Imam Rafi'i di Muharrar Qultu al adhar wujubuhu. Ya kan sama-sama bilang al-adhar. Imam Rafi'i bilang enggak wajib ya al-adhar. Imam Nawawi bilang wajib ya al-adhar. Kamu partai Ditutup wallahu alam. Oh. Nggih ada Gus. Ada malah nggih. Wallahu alam. Aduh, ini nggak ada penggantinya. Jadi fikih itu mau tidak mau harus khilaf karena sudut pandangnya seperti itu. Misalnya sopan itu baik. Misalnya saya di sini, kiai kamu saking sopannya itu dodok mulai sana itu bagus. Tapi nak kiaimu apa kepleset terus kue sopan, sedang kiaimu kesemper lagi dok. Sehingga kita sebagai kiai itu mikir sopan itu bagus. Tapi kalau berlebihan kan tidak efektif kan. Cong aku pengen jeding tuntun kayak kokono. Kalau sini tuh kan depro terus melaku ke sini. Jadi makanya ya kita harus kritik juga. Sopan berlebihan juga akhirnya tidak efektif. Cong sedang kiaimu tiba mati kayak lagi dok kan itu. Nah, sekarang perempuan juga gitu. Mbak-mbak yang cantik tuh baik sopan apa baik tidak sopan? Baik tidak sopan. Karena kalau sopan sama Pak Wahid, ayu sopan, mesti eling terus raiso tuh. Tapi nak ra sopan, seneng aku, gaji ini Mbak Tali mau piro. Itu langsung lupa. Dan itu bagus karena melupakan Nah, lu betul ini kan katanya tadi siapa yang hafal Quran? Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim innan nisa ini taqaitunna fala takhdu'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad. Wahai orang-orang yang cantik, kalau ketemu lelaki itu jangan terlalu sopan. Fala takhdu'na bil qaul. Kalau ngomong jangan terlalu khudu karena bawaannya lelaki yang fi qalbihi maradun, khudu itu dianggap mau. Karena dia ada Mbak cantik sama Pak Khairuddin atau sama Pak Wahid sopan. Mohon kalau derek guru mau, mesti pikirannya, oh maksudnya gelem tawa ya. Padahal maksudnya derek itu menderek mata pelajaran.
Tapi utek-utek begini itu kan yang fikol dia apa? Marot, contoh saja loh. Tapi bisa fakta. Itu mesti pikirannya itu kemana-mana. Mpun kalau derek Pak Khid